Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di Devotion pagi hari ini. Nah, mungkin saudara bertanya kenapa saya nyanyi di awal tadi. Nah, kalau saya nyanyi di awal tadi, saya pengen kita menyembah Tuhan bersama, kita menyanyikan pujian bagi Tuhan bersama, dan memulai hari kita dengan memuji Tuhan, dengan berdoa. Nah, pagi ini selamat datang di Devotion yang saya beri judul Manfaat Memuji Tuhan. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pujian adalah pernyataan yang menyatakan rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus atas kebaikan atau keunggulan sesuatu. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen bertanya, saya pribadi juga suka bertanya, kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa saya harus memuji Tuhan? Apakah Tuhan itu kurang pujian atau gimana gitu? Nah, tapi ternyata setelah saya melihat, menemukan jawaban dari kenapa saya harus memuji Tuhan, itu ada di dalam Mazmur 150 ayat 6. Ini merupakan ayat terakhir dalam kitab Mazmur. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dan ini adalah sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Dan saya juga menemukan kenapa kita harus memuji Tuhan. Karena pujian kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan di kayu salib, atas anugerah keselamatan yang sudah diberikan bagi kita. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebenarnya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, justru kita sendiri yang akan menemukan manfaat dari memuji Tuhan itu. Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai manfaat memuji Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 16, firman ini berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi pujian yang kita ucapkan, pujian yang kita nyanyikan, membuat kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan.
Nah, apa manfaat dari memuji Tuhan? Banyak banget sebenarnya kalau teman-teman bisa ngerasain. Cuman bagi saya pagi ini kita akan membahas 4 hal dulu aja. Yang pertama, manfaat memuji Tuhan itu membawa hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Jadi dari hati terpancar keluar, kata firman Tuhan juga. Jadi apa yang terlihat dari kehidupan kita itu berasal dari hati kita. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka apa yang dihasilkan dari kehidupan kita, buah kehidupan kita, tentunya sesuai dengan buah-buah roh yang ada di dalam firman Tuhan. Saudara, seringkali kita mempunyai hubungan dekat dengan orang, dengan istri kita, dengan suami kita, sekalipun kita nggak ngerti isi hati istri kita atau suami kita. Terkadang ya, bahkan di dalam kitab Amsal 14 ayat 10 dikatakan, hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Jadi berbicara tentang hati itu sangat pribadi. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, hati kita bisa terfokus kepada Tuhan. Sehingga apapun perasaan yang kita alami dalam hati kita, sedih, senang, marah, kecewa, itu hal yang lazim yang kita alami setiap hari. Tapi ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, memuji Tuhan, itu akan membuat segala hal yang buruk yang kita alami, itu kita bisa meresponinya dengan tepat, dengan benar, dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaat dari memuji Tuhan? Memberi ketenangan. Memberi ketenangan. Nah, saya punya pengalaman dengan hal ini. Beberapa tahun yang lalu saya sempat pergi pelayanan misi ke pedalaman Sulawesi Tengah. Dan waktu saya 5 jam di atas motor, itu jalan paling buruk yang saya lalui. Itu kirinya itu jurang dan itu dalam banget, kalau kita jatuh nggak akan selamat. Di kanannya itu gunung dan sebagainya. Waktu saya pertama kali naik motor untuk menuju tempat pelayanan ini, dalam hati saya bertanya, kok saya mau pelayanan misi ini? Kenapa saya mau melakukan hal ini? Ini kalau jatuh udah selesai urusannya gitu. Tapi kenapa saya mau lakukan hal ini gitu? Agak sedikit menyesal awalnya. Tapi ketika dalam perjalanan itu saya mendengarkan suara burung, mendengarkan suara angin, melihat gunung yang begitu indah, di hati saya ada ketenangan. Karena waktu itu saya bisa mengucap syukur pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih buat alam yang luar biasa yang Kau ciptakan. Tuhan terima kasih buat udara segar yang Kau berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Ketika saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya memuji Tuhan waktu lagi dibonceng dalam keadaan takut juga, ternyata ada ketenangan di situ. Dan saya bisa merasakan ketenangan, dan saya bisa menyelesaikan pelayanan di daerah yang sangat terpencil itu. Dan saya bisa mengajar anak-anak di sana untuk bermain musik waktu itu. Nah, saudara, di dalam kitab Mazmur 62 ayat 1 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi ketika kita memuji Tuhan, di situ ada ketenangan, di situ ada kedamaian. Mungkin kau ngalamin masa-masa sulit di hidupmu, ngalamin masa-masa yang tidak menyenangkan, tapi cobalah untuk memuji Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Itu akan membuat kita tenang. Yang ketiga, manfaat dari memuji Tuhan adalah memberi kemenangan. Saudara, kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22, ini tentang bangsa Israel. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi ketika bangsa Israel pun menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Saudara, banyak peperangan yang kita alami di hidup kita. Engkau berperang melawan dirimu sendiri, melawan ketakutan, melawan kekhawatiran, melawan berbagai hal. Mungkin secara ekonomi kita mengalami keterpurukan atau apapun itu. Tapi percayalah, waktu kita memuji Tuhan, kemenangan itu Tuhan berikan bagi kita. Yang keempat, manfaat dari memuji Tuhan, melepaskan belenggu. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26, Rasul Paulus ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah.
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ini contoh yang sangat luar biasa. Ketika Rasul Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, semua belenggu dilepaskan. Apalagi yang kita tunggu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Begitu banyak manfaat ketika kita memuji Tuhan. Salah satunya, kita dilepaskan dari belenggu. Belenggu apa? Banyak. Belenggu dosa, belenggu ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Dan saya percaya ketika kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan di hidup kita. Tetaplah memuji Tuhan seumur hidup kita. Hanya Dia yang layak terima pujian. Demikian Devotion pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Ajar kami untuk haus dalam memuji Engkau setiap hari Tuhan. Biarlah setiap pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau di setiap masa hidup kami Tuhan. Di setiap momen hidup kami Tuhan. Dalam setiap musim yang kami alami Tuhan, kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.